Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, khatami nabiyyina wa alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Sahabat KIATP yang selalu Allah muliakan dalam kehidupannya. Tidak ada kata yang paling indah kecuali menguntaikan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang telah mempergantikan malam tadi sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini, yang telah mempergantikan sang rembulan, sang bintang dengan sang mentari yang begitu indah di pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi uswah dan qudwah kita, yang menjadi suri tauladan terbaik bagi kita, sehingga kita harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Dan beliaulah salah satu-satunya Nabi dan Rasul yang kita nanti-nanti, kita tunggu-tunggu pertolongannya di akhir yaumil qiyamah nanti, yaitu syafa'atul uzma. Semoga kita semua, para sahabat KIATP dimanapun berada, mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhir kiamat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat KIATP, hamba-hamba Allah yang selalu Allah mudahkan dalam kehidupannya. Di kesempatan pagi hari ini, marilah sejenak kita menyelami samudra kehidupan dalam rangka mencari butir-butir mutiara hikmah di dalam kehidupan kita, untuk bekal kita menyeberangi samudra di pantai dan di negeri yang penuh harapan. Sahabat KIATP yang selalu Allah mudahkan dalam kehidupannya. Ada satu ungkapan yang begitu indah, begitu penuh makna, yang insya Allah akan menginspirasi kita semua. Keluar dari lisan yang terpuji, lisan yang mulia, yaitu manusia pilihan, Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minin kamasalin nahl." Jadi mentalisme seorang mukmin itu bisa digambarkan seperti lebah. Kita jangan memandang seekor lebahnya, tapi kita mengambil hikmah dari seekor lebah itu. Hadirin sahabat KIATP, hamba-hamba Allah yang selalu Allah muliakan dalam kehidupannya. Apa pelajaran yang kita ambil dari seekor lebah? Yang pertama, ketika lebah itu singgap atau berada di satu pohon, lebah tidak merusak ranting-rantingnya. Lebah tidak merusak daun-daunnya. Lebah tidak merusak keadaan di pohon itu. Sahabat KIATP yang selalu Allah muliakan dalam hidupnya. Sebagai mukmin yang terbaik, mukmin yang baik, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau mukmin berada di satu tempat, tidak akan rusuh, tidak akan onar, tidak akan membuat keresahan di tempat itu. Seorang mukmin yang baik dimanapun kita berada, bumi kupijak, langit kita junjung. Seorang mukmin yang baik berada di satu tempat dapat mengkondisikan, dapat beradaptasi dengan baik, dengan damai, dengan penuh keindahan. Sahabat KIATP yang selalu Allah muliakan dalam hidupnya. Lalu pelajaran apa yang kedua yang kita ambil dari seekor lebah? Kita tahu percis, kita sangat tahu bahwa apa yang dimakan oleh lebah itu adalah makanan terbaik, yaitu dari sari bunga. Makanan-makanan yang baik itulah yang dimakan oleh seekor lebah. Sebagai mukmin dan muslim yang baik, maka hendaklah kita mencari makanan untuk yang terbaik, mencari asupan untuk terbaik buat diri kita. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah yang akan menjadi suatu hal-hal yang baik dalam diri kita. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban." Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Sahabat KIATP yang selalu Allah mudahkan dalam hidupnya. Allah menganjurkan kita makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan juga yang halal. Halal dalam cara mencarinya, halal emang hukumnya udah halal. Maka dari makanan-makanan itu, jika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang halal secara zohir, halal secara baik, kita akan mempengaruhi
pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Kebanyakan orang makan uang haram, kebanyakan orang makanan tidak baik, makan membentuk suatu hati yang keras, yang sulit jika dikasih tahu, yang akan tidak mudah mendapatkan hidayah Allah. Hadirin sahabat KTP yang selalu Allah mudahkan dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang kita ambil dari seekor lebah? Lebah itu mengeluarkan yang terbaik, yang disebut dengan madunya, yang penuh dengan vitamin, yang penuh dengan manfaat, yang sedikit kadar gulanya. Sahabat KTP yang selalu Allah mudahkan dalam hidupnya. Begitupun dengan seorang mukmin, harus mengeluarkan hal-hal yang baik, terutama dari ucapannya. Jika mukmin yang baik itu, jika dia berkata tidak menyakiti perasaan orang lain, jika dia berucap tidak menyinggung perasaan orang lain, ucapannya penuh makna, perkataannya penuh arti. Karena tidak sedikit orang yang tergelincir ke dalam kesalahan, orang tergelincir ke dalam kerusakan karena tidak menjaga ucapannya. Bahkan ada satu ungkapan dari Rasul kita yang begitu indah, yang begitu penuh makna. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seorang manusia itu tergantung kita menjaga lisannya. Sahabat KTP yang selalu Allah mudahkan dalam hidupnya. Dalam seekor lebah kita bisa mengambil pelajaran sebagai seorang mukmin dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga dimanapun kita berada. Seorang santri di pesantren, ikuti aturan pesantren. Seorang karyawan di perusahaan mengikuti aturan perusahaan. Seorang tamu berada di satu desa, maka harus mengikuti peraturan yang ada di desa itu. Lalu yang kedua, seekor lebah dengan memakan hal-hal yang baik. Sama seperti kita manusia, teruslah berusaha untuk memasukkan hal-hal yang baik kepada diri kita. Baik itu secara zohir, makanan, minuman, dan juga secara batin. Seperti siraman rohani, kajian, yang bisa menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita, membersihkan hati kita. Lalu mengeluarkan hal yang baik juga, ucapan yang baik, perkataan yang baik, dan mempertahankan kekokohan, pertahankan keyakinan kita. Jika ada orang mengganggu, mengusik keyakinan kita, maka sebagai umat muslim wajib untuk membelanya. Hadirin sahabat KTP, hamba-hamba Allah yang selalu muliakan dalam kehidupannya. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini Allah kuatkan, Allah jaga, Allah bimbing, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan Ramadan penuh berkah, penuh kemenangan. Yang dimana dalam satu bulan Ramadan ini, bulan penuh pendidikan, bulan penuh gemblengan, sehingga akan mewarnai bulan-bulan selanjutnya. Sehingga akan kelihatan hasilnya di bulan-bulan selanjutnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.